diharuskan atau disunahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu, atau nanti kita akan bahas lafaz-lafaz mengenai tahmid tersebut. Tapi yang jelas ada beberapa sigot atau syagut tahmid, lafaz-lafaz tahmid, sigot tahmid di dalam iktidal. Ada yang maksud menurut Rasulullah SAW, bahkan ada yang penambahan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat menambah kalimat. Adapun yang sering kita dengar adalah yang pertama adalah Rabbana walakal hamdu. Hal ini berdasarkan keterangan dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru, apabila beliau berdiri salat diawali dengan takbir, ina yaqumu, ketika beliau sedang berdiri. Posisi berdiri berarti takbiratul ihram itu adalah posisinya berdiri. Kemudian yang kedua, summa yukabiru hinayar kamu, ketika takbir juga ketika mau ruku itu juga mengucapkan takbir. Summa yaqulu, lalu ketika ruku beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi yang diterangkan oleh Abu Hurairah, ketika beliau bangkit dari ruku beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak takbir ketika bangkit dari ruku itu, tapi membaca sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahur raq'ah, jadi ketika membangkitkan punggungnya dari ruku. Jadi ketika bangkit dari ruku itu tidak membaca takbir, melainkan membaca sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, lalu beliau membaca pada posisi beliau sedang berdiri. Rabbana lakal hamdu. Karena Rasulullah SAW jadi imam, maka posisi membaca Rabbana walakal hamdu wa huwa qaimun. Nanti akan ada penjelasannya, karena antara imam dan makmum itu harus bareng ketika membaca kalimat tersebut. Jadi diterangkan oleh Abi Hurairah itu bukan berarti ketika makmum membaca Rabbana lakal hamdu itu berdiri. Posisi yang berdiri itu ketika seseorang membaca Rabbana sami Allahu liman hamidah, maka posisinya membaca Rabbana lakal hamdu itu posisinya sedang berdiri. Jadi kalau seorang imam atau sholat sendiri dan kita takbir ketika mau ruku, maka ketika bangkit dari ruku tidak membaca kalimat takbir lagi, tapi membaca sami Allahu liman hamidah. Maka posisi kita baik sholat sendiri atau menjadi makmum, sholat sendiri atau menjadi imam, maka posisi membaca Rabbana lakal hamdu wa huwa qaimun, makanya menggunakan wa huwa, dia nanti sebagai seorang imam membaca Rabbana lakal hamdu itu posisinya sedang berdiri. Maka lain lagi nanti dengan makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Kita kan lebih kepada lafadznya, sigotnya dulu. Sigot membaca ketika sami Allahu liman hamidah itu dijawabnya atau membaca Rabbana walakal hamdu salah satunya. Karena nanti akan ada lagi bacaan-bacaan semacamnya. Tapi yang jelas hampir sama, cuma ada tambahan di lafaz akhir atau di lafaz awal, di tengah-tengah. Jadi ketika posisi ini berarti posisi membaca Rabbana lakal hamdu itu setelah membaca sami Allahu liman hamidah, pengganti daripada yang lain itu kan takbir. Tapi ketika bangkit dari ruku bukan takbir, sami Allah
liman hamidah. Kemudian yang kedua ada lafaz Rabbana lakal hamdu. Kalau tadi kan Rabbana walakal hamdu. Ketika kita membaca Sami Allahu liman hamidah bagi sholat sendiri atau bagi imam Sami Allahu liman hamidah, maka bacaan iktidalnya itu bangkit dari ruku bagi makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Kalau tadi Rabbana walakal hamdu, kalau ini adalah Rabbana lakal hamdu. Yang tadi itu Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku itu kan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian summa yaqulu wa huwa qaimun Rabbana lakal hamdu, dalam hadis Abdullah Rabbana walakal hamdu. Jadi pakai waw. Itu hadis yang pertama tadi yang belum sempat tamat. Yang kedua adalah Rabbana lakal hamdu tanpa ada wa. Kalau tadi kan Rabbana walakal hamdu. Tapi yang satu lagi adalah Rabbana lakal hamdu. Ini berdasarkan keterangan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Kalau tadi menerangkan Abu Hurairah itu posisi Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdu. Bagi hadis ini Abu Hurairah menerangkan posisi bagaimana makmum ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Idza qala al-imam, kata Rasulullah, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kalimat Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh makmum Rabbana lakal hamdu. Ini ada kalimat Rabbana lakal hamdu. Kalau tadi menerangkan tentang munfarid atau posisi imam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka posisi makmum beda lagi, tidak disebutkan wa huwa qaimun. Sedang berdiri makmumnya tidak. Karena yang jadi batasannya bukan berdirinya, tapi membaca Sami Allahu liman hamidahnya imam. Tadi kan kalau imam Rasulullah Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tapi ketika berjamaah maka posisi makmum berarti si imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Maka imam dan makmum akan berbarengan membaca Rabbana lakal hamdu. Karena posisi imam sudah tegak berdiri, maka posisi makmum hanya mendengar Sami Allahu liman hamidah lalu membaca Rabbana walakal hamdu. Maka akan berbarengan Rabbana lakal hamdu dengan Rabbana lakal hamdunya makmum, antara makmum dan imam. Maka wajar Abu Hurairah menerangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana lakal hamdu wa huwa qaimun, beliau sudah tegak berdiri. Sedangkan dalam hadis yang kedua, kata Rasulullah, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, faqulu, langsung ucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi akan berbarengan antara imam membaca Rabbana lakal hamdu dan makmumnya. Ada kesesuaian antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan Abi Hurairah yang menerangkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku dan ketika berdiri tegak yang disebut dengan iktidal. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut kata Rasulullah, ini sabda Rasul, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa ta qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Jika antara imam dan makmum dalam membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu berbarengan, tapi sebetulnya kalau tadi posisi imam sudah berdiri membaca Rabbana lakal hamdu dan imam ketika mendengar sami Allahu liman hamidah, insyaallah berbarengan ketika membaca Rabbana lakal hamdu. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang membaca Rabbana lakal hamdu, imam, makmum, malaikat juga membaca, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa Rabbana lakal hamdu bukan saja dibaca oleh makmum, melainkan oleh imam. Dan jika sholat sendiri bukan hanya membaca sami Allahu liman hamidah saja, tapi dilanjutkan ketika dia berdiri Rabbana lakal hamdu, seperti sholat sunat tadi, qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, sami Allahu liman hamidah, jangan langsung takbir sujud, tapi membaca Rabbana walakal hamdu, karena dalam artinya saja sesuai. Coba kita artikan sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mendengar kepada orang yang akan memuji Engkau ya Allah. Siapa yang memujinya? Setelah lafaz itu. Tapi kalau dijawab oleh makmum, pokoknya ketika bangkit sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mendengar kepada orang yang akan memujimu. Siapa yang memujinya? Makanya sesuai ketika bangkit dari ruku bagi makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada kalimat Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau di sini ada kalimat awalnya. Kalau tadi kan yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana walakal hamdu, ada wawunya, tuanya. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini bukan walakal ilham, walaka ilham, bukan. Walakal hamdu maksudnya. Karena diwakafkan jadi alham. Sebetulnya dalnya itu harus agak kedengaran. Walakal hamd. Sama dengan ketika takbir dalam takbiran. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah. Bukan ilham. Walillahil hamdu. Kepunyaan Allah segala puji. Bukan ilham. Walillahi lillahi alhamdu, lillahil hamd. Begitu juga dalam Rabbana walaka, kalau dalam takbiran walillahil hamd, kalau dalam i'tidal lakal hamd. Jadi bukan ilham. Jadi walillahil hamd. Walillah tapi ilham dibaca lagi. Nah, yang ketiga ada kalimat Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada kalimat di awalnya Allahumma yang artinya hampir sama sebenarnya. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu. Maksudnya begitu. Cuma ada kalimat Allahumma, ya Allah. Hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Ini tentu dalam sholat. Jika membaca, siapa saja membaca dalam sholat, baik itu sendirian atau jadi imam, ini menunjukkan siapa saja membaca sami Allahu liman hamidah, berarti ini antara
antara posisi imam atau ketika sholat sendiri gitu. Siapa saja yang membaca Sami Allahu liman hamidah, qala harus membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada kalimat Allahumma Rabbana walakal hamd, tinggal nambahin Allahumma-nya. Nah, ketiga lafaz umumnya yang baru ketiga lafaz ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam lafaz alhamdulillah itu, tahmid itu. Pertama Rabbana lakal hamdu, kemudian Rabbana walakal hamdu, kemudian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini yang maksud ya, yang dikenal dalam hadis-hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya mayajidu ala tahmid, ada tambahan setelah tahmid itu. Kan Rabbana walakal hamdu itu intinya adalah tahmid kepada Allah, alhamdulillah itu. Karena mudah-mudahan Allah mendengar orang yang akan memuji, lalu kita membaca Rabbana lakal hamd. Segala puji milik Allah, maksudnya begitu. Tapi ada tambahan di ujung. Di ujungnya setelah tahmid itu. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh seorang sahabat dalam sholat. Hadisnya dari Rifa'ah bin Rabi, ia berkata, kunna yauman nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan kami di satu hari pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti hanya satu hari sholatnya. Ini menunjukkan ada kejadian di suatu hari itu dalam sholat tersebut, tidak seperti biasanya. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ah, ketika bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ruku, qala sami Allahu liman hamidah, beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Itu yang jelas bangkit dari ruku bagi imam itu sami Allahu liman hamidah atau sendirian. Qala rajulun wara'ahu, seseorang di belakang, maksudnya imam, membaca. Jadi setelah Rasulullah sami Allahu liman hamidah, lalu seorang makmum membaca di belakangnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan ada tambahan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat tersebut menambah setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala, ketika bubar Nabi Muhammad berkata, manil mutakallim, siapa yang tadi mengucapkan itu? Ini menunjukkan bahwa khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Terbukti Rasulullah selesai sholat, siapa yang tadi mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Kata Rasul, siapa tadi yang membaca itu? Ini juga menunjukkan tadi bahwa khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Apalagi tidak ingat apa-apa. Justru khusyuk itu ingat sedang sholat, tapi tidak digubris, istilah kita ya, tidak digubris pendengaran atau ingatan itu. Karena yang dilakukan oleh setan justru untuk mengganggu sholat itu adalah kehusuannya ketika sudah sholat. Kalau belum sholat kan digoda supaya tidak mau sholat, digoda juga supaya tidak mau berjamaah sekalipun sholat ya. Nah setelah sholat digoda lagi oleh setan.
digoda lagi oleh setan, yakni supaya mengingat sesuatu, bukan tidak ingat, mengingat sesuatu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, ketika adzan dikumandangkan, adbaros syaiton, setan itu lari sehingga tidak kedengaran suara adzan. Jadi takut benar setan itu sama kalimat adzan. Selesai adzan, setan kembali lagi, datang lagi. Qomat dikumandangkan atau iqomah dikumandangkan, setan lari lagi sampai tidak terdengar iqomah. Karena di sini iqomah tidak pakai pengeras suara, mungkin larinya tidak terlalu jauh. Kalau adzan kan pakai pengeras suara, sampai kemana gitu. Setan itu larinya sampai tidak mendengar suara. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari itu walahu duratun, sampai mengeluarkan suara kentut, saking takutnya, terkentut-kentut. Ketika iqomah, setan juga lari. Lalu ketika mulai sholat, setan datang ke tengah-tengah kita. Makanya kenapa dalam sholat mesti lurus dan agak dan rapat, supaya tidak celah-celah itu terhalang. Tapi dalam kehatinya digoda juga oleh setan. Apa godaannya? Udkur hadza, udkur hadza, udkur hadza. Jadi, hei, ingat-ingat ini, ingat-ingat ini, ingat-ingat ini. Itu godaan setan dalam sholat. Kamu harus ingat ini, harus ingat ini. Jadi ketika sholat melayang ke sana pikirannya, oh, HP saya ketinggalan, gitu. Oh, dompet saya ketinggalan di kamar mandi. Akhirnya konsentrasi buyar. Nah, begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kehusuan Rasulullah tidak ingat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Justru ingat, cuma tidak digubris, katakanlah. Buktinya Rasulullah bertanya, manil mutakalim, siapa yang tadi bicara atau menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rajulun di sini adalah Rifa'ah bin Rafi sebetulnya. Cuma dia tidak hadisnya dari Rifa'ah bin Rafi, tapi ketika beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban, kemudian dikatakan qala rajulun, rajulun di sini sebetulnya dia. Cuma kalau masalah yang positif bagi dirinya jarang disebut oleh dirinya, rajulun rata-rata. Begitupun sahabat ketika menjelaskan adanya kekurangan pakai rajulun. Ja'a rajulun, datang. Ja'a a'rabiyun, datang seorang Arab. Tidak dijelaskan sekalipun tahu bahwa itu adalah namanya ini. Pabala pito ipatil masjid, dia kencing karena satu kekurangan. Aib katakanlah. Makanya dia disebutkan namanya. Atau ketika kelebihan seseorang yang diterangkan oleh dia, qala rajulun. Pada hari Rifa'ah itu yang meriwayatkan hadis, sahabat bin Rafi. Tapi disebutnya rajulun. Makanya ketika itu, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyukum yukabbiruha awwal. Kata Rasulullah, aku melihat 30-an malaikat berlomba memulai mendoakan dia gitu ya, yang membaca itu ya, membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya Rasulullah tidak menyalahkan sahabat tersebut membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Dan ini menjadi bukti bahwa ini adalah sunnah takririyah yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah termasuk sunnah, karena
disetujui oleh Rasulullah, bahkan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat tersebut. Jadi kalau kita membaca maunya agak lama berdirinya imam, mungkin si imam membaca seperti itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Atau nanti membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi mil'a min sa'in ba. Umpamanya ya. Nanti dibahas lagi mengenai lafaz tersebut. Tapi yang jelas lafaz Rabbana walakal hamdu itu adalah disebut tahmid, tapi ada yang yazid, ditambahin, di antaranya oleh seorang sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah dan menjadi sunnah takririyah, sunnah yang disetujui oleh Rasulullah. Tapi kalau umpamanya kita menambah, siapa yang menyetujui lafaz kita? Karena Rasulullah sudah tiada. Umpamanya menambahin lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuhu wa maghfiratuhu. Siapa yang akan menetapkan bahwa itu adalah disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pada masa Rasulullah, seorang sahabat mendapat katakanlah legalitas oleh Rasul, tetap disetujui, yang disebut sunnah juga. Tapi kalau kita, siapa yang mau melegalisasi lafaz kita? Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Nggak ada. Sekalipun dalam hadisnya idza huyitum bitahiyah fa ahsan minha. Jadi jika ada yang mengucapkan salam tahiyat, salam penghormatan, minimal sama dengan apa yang diucapkan. Tapi lebih baik ditambahin. Maksudnya kan Assalamualaikum itu minimal waalaikumsalam. Minimal itu. Jangan jangan lam. Assalamualaikum lam. Itu bukan jawaban yang setimpal. Tapi ketika membaca Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, itu enggak setimpal, kurang. Minimal Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau membaca atau mengucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Minimal sama. Jangan kikir. Minimal lebih, ada lebihnya. Ketika kita ngasih makanan kemudian dibalas umpamanya, minimal itu balasannya hampir sama gitu ya. Atau dilebihkan. Itu pun dalam ucapan. Kan ke yang mendengarnya juga tenang. Assalamualaikum lam. Itu tidak tenang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Minimal itu ada tambahan. Tapi tambahannya sampai wabarakatuh. Tidak ada lagi tambahan. Kalau menurut salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam sholat ataupun di luar sholat tahiyat itu. Kalau dalam sholat kan bisa Assalamualaikum wassalimtum kama alimtum wassalama kama alimtum, dan engkau salam seperti yang diajarkan. Artinya bisa Assalamualaikum. Itu sudah sah. Ketika imam Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ketika bertemu. Nah, ini ada tambahan seperti tadi, tapi ini dilegalkan oleh Rasulullah, disetujui yang disebut dengan sunnah takririyah tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena waktu sudah 30 menit lebih sedikit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan masih dalam bahasan Rabbana walakal hamdu atau ketika i'tidal. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
kalau ada istilah itu, ada imam mengatakan sami Allah aja tanpa belakang itu secara pengertian kan sudah berbeda kan? Sami Allah gitu, cuma sampai sami Allah aja. Nah, kalau kita perlu mengulang atau kita balas dengan tadi berbana Ya tentu kalau imam atau kita sendiri tidak ada lafaz sami Allah saja ya. Mudah-mudahan Allah mendengar apa gitu ya, mendengar apa itu belum tamat. Makanya tamatkan sami Allahu liman hamidah, karena lafaz balasannya juga alhamdulillah yang akan memuji, bukan hanya membaca sami Allah, tapi harus di sami Allahu liman hamidah. Iya. Mungkin nggak kedengaran hamidahnya itu di itu tidak kurang diucapkan sami Allah liman hamidah. Bukan sami Allah liman hamidah. Karena nanti jawabannya juga alhamdulillah rabbana walakal hamdu. Mendengar apa? Takbir, tahlil, tahmid. Oh ternyata yang harus diucapkan itu tahmid, hamidah gitu, alhamdulillah. Maka nanti kalau hanya sami Allah apa saja bisa, Allahu Akbar ya. Ya. Allah Maha Besar, la ilaha illallah bangkitnya, karena mudah-mudahan mendengar lafaz la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah namanya ya. Tapi kalau subhanallah nanti bingung juga si imam, yang salah apa ini gitu kan subhanallah, kalau salah ini salah apa ya. Tapi harus terdengar sami Allahu liman hamidah. Jadi harus terdengar sami Allahu liman hamidah. Kenapa harus terdengar? Karena membaca Rabbana lakal hamdu setelah tamat hamidah, bukan setelah tamat sami Allah. Pokoknya dibacanya dalam hati sami Allah. Nanti baru sami Allah dia udah bangkit, karena tidak terdengar hamidah. Kan bangkit itu setelah hamidah. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Begitu juga kita, kamunya yang sendiri. Sami Allahu liman hamidah baru rabbana walakal. Tapi kalau sami Allah kapan rabbana walakal hamd? Atau mau langsung? Tapi sebetulnya itu sambil berdiri rabbana walakal hamd. Jadi bukan hanya si makmum membaca rabbana walakal hamd. Imam atau sholat, apalagi sholat sendiri, kita membaca rabbana lakal hamd. Karena lafadznya bukan sami Allah, tapi sami Allahu liman hamidah. Ya? Iya, lengkap. Mungkin karena tidak terdengar hamidahnya itu, makanya ya harus didengarkan hamidahnya itu. Coba ghairil maghdubi alaihim walad. Kapan membaca aminnya? Walad. Padahal membaca cuma dalam hati. Ghairil imam. Ghairil maghdubi alaihim walad. Tidak terdengar. Ini mau membaca dolin atau enggak gitu kan? Padahal dia membaca cuma tidak terucap kencang gitu. Kan membaca amin itu setelah dengar dolin gitu. Ini juga setelah mendengar hamidah gitu. Hampir sama itunya dalil-dalilnya, termasuk gufirolahu itu akan diampuni barang siapa yang berbarengan antara aminnya, antara Rabbana lakal hamdunya kita makmum dan malaikat gitu. Jadi harus sesuai gitu. Nah, jadi si imam itu mesti kalau istilah
dalam hari itu afqah gitu ya. Faqih minimal dalam sholat, dalam gerakan-gerakan sholat dan bacaan sholat. Apa ketika bangkit dari sujud, apa ketika sujud. Membaca takbir saja Allah, pokoknya baru Allah, kayak tidak tamat kan mau sujud, tapi kalau takbiratul ihram suka kedengaran semuanya. Allahu Akbar. Allah saja gitu ya. Membaca Allah tapi tidak ada akbarnya, Allahu Akbar. Kan takbir. Kalau tidak ada akbar tidak takbir. Hanya membaca Allah. Karena takbir itu adanya akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah itu membaca kalimat Allah saja. Tapi kalau Allahu Akbar itu takbir namanya. Ada lagi? Biasanya juga berarti di Ustaz aja masuk Ustaz. Ya. Salah satu di sini ya. Kalau habis bangkit dari ruku itu bacanya yang sami Allah. Enggak ada hubungan kami dari itu sering berulang kali. Ya makanya adanya kajian seperti ini ya supaya supaya diluruskan gitu. Jadi ketika membaca sami Allahu liman hamidah memang harus seperti itu. Tapi saya yakin bukan berarti tidak membaca hamidahnya, mungkin tidak dikencengkan kali gitu ya. Tidak dikencengkan. Makanya bacaan Al-Qur'an ini sebagai satu perbandingan. Pada zaman sahabat itu banyak yang akro, hafal juga bacaannya merdu sekali. Contohnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sering dipanggil oleh Rasul. Ya Ibnu Mas'ud, ta'al, banyak kesini, coba bacakan ayat ini. Rasul mendengarkan. Ibnu Mas'ud membaca ayat Al-Quran, merdu sekali. Orangnya krempeng. Dalam rijal sahabat itu beliau itu orangnya kurus tapi suaranya sangat merdu. Hafal Al-Qur'an semuanya dan merdu suaranya. Tapi ketika Rasulullah SAW sakit mau sholat, ternyata bukan Ibnu Mas'ud yang disuruh imam. Padahal dia yang sering disuruh oleh Rasulullah membaca ayat-ayat di luar sholatnya. Tapi disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Artinya afqah lebih didahulukan. Orang yang faqih terhadap aturan-aturan sholat dan lain sebagainya itu lebih didahulukan oleh Rasulullah SAW. Lebih didahulukan karena dia tahu umpamanya hukumnya. Ketika dia lupa umpamanya tidak tahiyat, bingung ini mesti apa kalau tidak tahu sholat kan. Umpamanya seharusnya tahiyat awal, dia berdiri, si makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Dia bingung apa mesti berdiri atau duduk. Bingung dia, akhirnya bubar dia gitu, keluar dari jamaah, mundur karena bingung. Tapi kalau yang afqah, yang sudah paham, dia tetap si makmum karena afqah juga mengerti, dia berdiri. Oh nanti setelahnya ada sujud sahwi. Ini makmum tidak tahu, imam tidak tahu, akhirnya bubar intinya sholatnya. Padahal ada hal-hal lain. Kalaupun imam salah, tetap umpamanya berdiri, ya ikutin. Imamnya salah, ikutin. Artinya dia yang bertanggung jawab. Sekalipun salah, dia tetap berdiri ya. Padahal harus tahiyat subhanallah tidak mempan ya, karena merasa yakin dia harus berdiri. Nah ketika rakaat ketiga dia tahiyat awal,
Berarti dia yakin bahwa tadi itu rakaat pertama, baru ini rakaat kedua. Nah, kalau duduk subhanallah tetap saja, pasti tetap karena baru rakaat ikut. Berarti kita sholat berapa? 5 rakaat kan? Pasti 5 rakaat. Rugi 5 rakaat, seharusnya 4 rakaat pokoknya. Karena nanti sujud sahwi. Jadi jangan, apalagi makmum. Jadi ini pingin tetap begini, ini pingin tetap, ya akhirnya tidak ada yang diikuti. Seharusnya ikuti imam aja. Kalau dia apa, tentu nanti dikasih tahu dia akan sujud sahwi nantinya. Itu dalam sholat. Yang baik ya memang bacaannya bagus, mengerti. Nah itu mengerti. Pada masa Rasulullah ada juga anak ya, umur 7 tahun jadi imam karena dia yang lebih tahu di antara sahabat. Yang lain mungkin baru masuk Islam, ini sudah dari kecil masuk Islam dan sudah hafal Al-Quran. Merasa apa ya, kalau ke apa jadi imam ngerasa nggak pede, ada yang lebih gitu. Akhirnya yang muda itu yang ke depan. Kadang-kadang ya seperti saya sendiri ketika ada guru, pokoknya waktu itu ada guru di belakang, agak gemetaran bacaannya juga tidak seperti biasanya gitu. Kenapa? Di belakang ada guru, jadi ada pengaruh. Begitu juga sahabat yang merasa dirinya baru masuk Islam, merasa dirinya belum banyak hafal Al-Quran, dia mempersilahkan yang muda gitu. Itu pada masa sahabat. Sekalipun di antara cara-cara mengangkat imam itu yang pertama kan aqra'uhum li kitabillah, yang banyak hafal Al-Quran, yang banyak hafal hadis atau pengerti tentang hadis, sunnah, mengerti. Kemudian yang lainnya baru umur, terakhir itu umur paling tua itu di antara yang ada. Tapi yang jelas penduduk di situ dalam pengertian jamaah di situ dulu. Sekalipun dia orang alim, datang ke sini langsung nyelonong jadi imam, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena akan menyinggung pribumi. Itu dalam imam saja diatur. Datang kiai ke sini, yang biasanya umpamanya yang jadi imam itu Ipan pokoknya atau Pak Haji sini, Ipan Komat, celonong ke sini langsung jadi imam. Tentu ini pribumi ini akan merasa ini siapa baru datang sudah nyelonong ke depan. Itu dilarang dalam Islam. Sekalipun dia maunya ilmunya banyak, hafalannya banyak, termasuk hafal Al-Quran, tidak boleh dalam Islam. Hebatnya ya nyelonong gitu ya, karena dia seorang habib punya atau apalah kiai, datang ke sini nggak tahu, nggak kenal jamaah, ujung-ujung ketika ada yang komat langsung aja nyelonong. Nah di sini boleh ngurus anak siapa ditarik. Adab atau sopan santun dalam berjamaah saja ada ya dalam Islam ini. Apalagi dalam kehidupan itu. Sudah cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.